Halo semuanya, balik lagi di channel Hoha Kulineri, semua tentang makanan. Kali ini kita akan membuat kue sus atau cream puff crunchy yang dijamin anti gagal ya. Ini saya menggunakan oven tangkring. Yuk kita langsung cobain. Pertama-tama kita buat bahan lapisan atasnya dulu ya, ini bisa di skip. Yang pertama kita menggunakan butter atau margarin 60 gram, gula pasir 50 gram, dan tepung terigu 60 gram. Oke, semua bahan sudah siap, mari kita langsung membuat. Ini saya menggunakan margarin Royal Palmia ya. Campurkan margarin dengan gula dan aduk hingga rata. Nah, fungsi dari lapisan atas ini akan membuat crunchy pada kue susnya. Biasa kan kue sus kan itu lembut ya. Nah, kalau ini kita buat ada crunchy-nya, jadi lebih enggak flat banget teksturnya. Jadi kita bisa ada buat rasa crunchy-nya. Biarpun disimpan di kulkas ya, ini akan tetap. Setelah tercampur rata, tuang tepung terigu dan aduk kembali. Aduk sampai rata ya. Setelah teksturnya sama dengan di video, siapkan kertas roti atau plastik. Giling adonan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm ya teman-teman. Jadi kita buat tipis-tipis, ntar dibentuk lingkaran. Nah, letakin di atas kue susnya. Sekarang kita giling dulu ya. Gilingnya pelan-pelan aja karena ini kan teksturnya lembut. Jadi di pelan-pelannya aja, nggak usah tekan terlalu kuat. Nah, hasil penggilingannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Habis itu kita simpan di freezer kurang lebih 20-30 menit. Adonan pertama telah selesai. Selanjutnya kita buat bahan utama kue susnya. Yang pertama kita pakai tepung terigu 70 gram, air 130 ml, butter atau margarin 50 gram, 2 butir telur, dan sejumput garam atau 1/4 sendok teh. Oke. Pertama-tama kita masak dulu air, margarin, dan garamnya ya. Dimasak sampai larut. Saat memasaknya harus diaduk terus ya, supaya tidak menyebabkan karat di bawahnya. Nah, setelah larut, matikan apinya. Lalu kita campurkan dengan tepung terigu.
Setelah adonan kalis, masak kembali dengan api kecil selama 90 detik. Nah, gunakan apinya kecil aja ya, jangan terlalu besar, karena ntar bisa gosong bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Habis itu, kita campurkan adonan tadi dengan masukkan 2 butir telur. Lalu kita aduk lagi deh sampai rata, sampai membentuk seperti pasta ya teman-teman. Nah, seperti ini nih contohnya. Dan adonan ini udah siap dicetak. Tips nih untuk tentang oven tangkringnya. Nah, kue sus kan biasanya itu ngembangnya tinggi ya. Nah, triknya itu pertama-tama kita masukkannya harus dari yang paling bawah, karena kan biasanya kan oven tangkring ada 3 bagian tuh. Jadi kita pertama masukin yang bawah. Setelah yang bawah kira-kira sudah mulai matang, kita masukkan ke tengah. Yang bawah itu tahapnya untuk membuat si kue langsung ngembang naik. Kalau kita langsung masukin ke tengah, itu dia nggak akan bisa naik karena kita itu memasak untuk bagian tengahnya. Jadi pertama-tama intinya harus dari bawah, tengah, baru ke atas. Untuk penggunaan gas pada oven tangkring, saya menggunakan api besar ya, tapi nggak terlalu besar banget. Jadi bisa disesuaikan dengan gas masing-masing. Setelah dimasukkan ke kantong segitiga, selanjutnya kita cetak ya. Loyangnya bisa kita kasihkan kertas roti atau kita olesi dengan mentega. Ini saya cetaknya mini-mini ya, buatnya mau gede itu dilingkar ke atas tinggi gitu. Jadi hasilnya bisa lebih bagus. Jadi yang pakai oven tangkring jangan minder ya teman-teman. Biarpun cuma oven tangkring tetapi tetap bisa buat makanan enak. Setelah semua adonan telah kita cetak, kita keluarin adonan pertama yang tadi dari freezer. Kita cetak lingkaran atau sesuai selera teman-teman ya. Tapi diusahakan lingkarannya ini harus lebih besar dari cetakan kue sus tadi. Jadi dia bisa menutup dengan rata crunchy-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman contohnya. Setelah dicetak, kita letakin deh di atas adonan kue susnya. Lakukan sampai adonan habis. Nah, ini tampilan dari oven tangkring saya ya teman-teman. Tampilannya sudah jadi banget nih, udah lama. Penuh bersejarah. Nah, triknya tadi saya udah sampaikan ya teman-teman. Nah, ini saya memanggangnya kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah, begini nih hasilnya menggunakan oven tangkring. Hasilnya memang tidak sengembang menggunakan oven listrik sih, tapi ini sudah cukup bagus kok. Biarpun cuma menggunakan oven tangkring. Nah, ini krim vanila atau flanya ya. Ntar saya akan berbagi resepnya di video lain. Nah, kita masukin deh krim vanilanya ke kantong segitiga.
Nah, untuk memasukkan flanya ke dalam kue susnya, kita lubangin bagian bawah kuenya. Dipotong bagian tengahnya juga bisa ya. Ini saya lubangkannya lewat bawahnya. Nah, lakukan sampai adonan habis ya. Nah, setelah semua sudah selesai, kita gunting ujung kantong segitiganya, lalu semprotkan deh krim vanilanya ke lubang tersebut. Usahakan semprot sampai penuh ya teman-teman, jadi ntar dinikmatinya juga lebih enak karena krimnya banyak. Nah, ini kue sus yang sudah jadi. Kita coba potong ya. Tuh, kalian bisa lihat itu krim vanilanya padat ya di dalamnya. Hasilnya juga lembut loh. Atasnya crunchy dan yang pastinya flanya tidak enek ya. Ntar saya akan berbagi resepnya. Ditunggu ya teman-teman. Nah, kue sus kita sudah jadi nih teman-teman. Biarpun cuma oven tangkring, tetapi kita bisa buat kue sus enak ini loh. Nah, mantap kan? Makanya teman-teman, ayo dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Ntar saya akan berbagi resep tentang fla vanilanya.